Selamat pagi, siang, sore, malam. Yang terhormat Ibu Steni Dewanti Rehatta SSI MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Consumer Behavior dan rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Kenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap perilaku konsumen dalam memilih smartphone merek Oppo. Boleh next slide. Kelompok kami terdiri dari Naila Zanat Mukni, Kamila Syafa Mutmainah, Asya Dwi Okra, Reisa Almaira Anandita, Regina Humaning Tias Purba, dan juga Khairunisa Ramadhani Azahra. Baik, produk yang kami analisis adalah Oppo. Oppo adalah perusahaan teknologi global yang sudah didirikan pada tahun 2004. Oppo berfokus pada menciptakan produk-produk inovatif yang menggabungkan desain elegan, teknologi canggih, dan pengalaman penggunaan yang luar biasa. Lalu, Oppo ini telah berkembang pesat dan memiliki kehadiran di lebih dari 40 negara dan wilayah di seluruh dunia dengan lebih dari 40.000 karyawan yang berkomitmen untuk menciptakan perangkat yang lebih baik untuk penggunanya. Oppo ini memiliki visi yaitu untuk menjadi perusahaan teknologi yang terus berinovasi demi menciptakan kehidupan yang lebih baik dan lebih mudah bagi semua orang. Oppo bertujuan untuk menyediakan perangkat teknologi yang tidak hanya unggul dalam performa, tetapi juga dalam desain dan user experience untuk memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pengguna di seluruh dunia. Nah, Oppo ini dikenal karena inovasinya di sektor kamera, seperti kamera pop-up, VOCC flash charge, dan kamera AI. Oppo ini juga telah dikenal luas sejak pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 2013 dan semakin memperkuat posisinya dengan meluncurkan berbagai produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal. Oppo seringkali menjadi pilihan populer bagi konsumen yang mencari ponsel dengan kualitas kamera yang tinggi, desain yang menawan, dan harga yang kompetitif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada alasan konsumen dalam memilih produk smartphone. Nah, dalam dunia pemasaran, memahami alasan konsumen dalam memilih suatu produk ini adalah hal yang sangat penting. Nah, keputusan konsumen dalam memilih produk tidak hanya dipengaruhi oleh faktor rasional seperti harga ataupun fitur aja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor emosional dan sosial yang mendalam. Nah, seperti halnya dalam pembelian smartphone, terdapat berbagai alasan mengapa seorang memilih produk tertentu. Nah, yang mana ini tuh mencerminkan akan kebutuhan nilai dan juga preferensi yang berbeda. Nah, dalam hal ini konsumen tidak hanya membeli suatu produk untuk memenuhi kebutuhan fungsional semata, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan juga kebutuhan sosialnya. Oleh karena itu, untuk menganalisis alasan konsumen dalam memilih smartphone, kita dapat menggunakan dua teori, yaitu ada teori hierarki kebutuhan Maslow dan juga teori nilai konsumen. Nah, di berdasarkan wawancara dengan narasumber yang membeli smartphone Oppo A92, alasan pembelian dapat dianalisis dengan mengaitkan kedua teori yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Narasumber membeli Oppo A92 ini karena adanya promosi dari perusahaan tempat ayahnya bekerja, yang mana ini mengurangi beban biaya serta keyakinan bahwa smartphone ini memiliki kualitas yang baik dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, dari sisi teori hierarki kebutuhan Maslow di sini uh, memenuhi dua kebutuhan, yaitu ada kebutuhan fisiologis dan juga kebutuhan keamanan. Nah, kebutuhan fisiologisnya sendiri yaitu smartphone digunakan sebagai alat komunikasi dasar, yang mana ini merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan modern. Lalu yang kedua ada kebutuhan keamanan. Nah, Oppo 92 ini dipilih oleh konsumen karena kualitasnya yang baik dan juga dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang, yang memberikan rasa aman terkait daya tahan produk tersebut. Lalu di teori nilai konsumen atau consumer value theory, ini mencakup tiga nilai, yaitu yang pertama ada nilai fungsional, yang mana narasumber ini memilih produk Oppo A92 karena fitur yang sesuai dengan harga, yang memenuhi kebutuhan fungsional untuk penggunaan konsumen sehari-hari. Lalu yang kedua ada nilai kondisi. Nah, promosi dari perusahaan tempat ayahnya ini membuat harga Oppo A92 ini lebih terjangkau, yang mana memberikan nilai lebih dari keputusan yang lebih menguntungkan untuk konsumen. Lalu yang ketiga
ada pengaruh sosial ataupun nilai sosial yang mana media sosial seperti TikTok maupun Instagram ini memberikan uh, informasi tambahan meskipun tidak menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian konsumen seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah faktor konsumen dalam memilih produk smartphone. Nah, menurut Kotler pada tahun 2011 dalam teori perilaku konsumen, keputusan pembelian ini dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu budaya, sosial, pribadi, dan juga psikologis. Di sisi lain, menurut teori bauran pemasaran yang dipopulerkan oleh Jerome McCarthy pada tahun 1968, bauran pemasaran merupakan strategi pemasaran yang menggabungkan sejumlah elemen untuk mempromosikan dan mendorong pembelian produk ataupun jasa kepada konsumen. Terdapat 4 elemen, yakni produk, price, promotion, dan juga place. Nah, kemudian berdasarkan analisis wawancara dengan konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap smartphone Oppo ini diantaranya yang pertama adalah harga. Menurut Kotler dan juga Armstrong, harga merupakan sejumlah uang yang ditukarkan untuk sebuah produk ataupun jasa. Lebih jauh lagi, harga adalah jumlah dari seluruh nilai yang konsumen tukarkan untuk jumlah manfaat dengan memiliki atau menggunakan suatu barang dan jasa. Nah, harga ini menjadi salah satu faktor paling signifikan dalam keputusan pembelian konsumen terhadap smartphone Oppo. Di mana dalam wawancara, konsumen menyebutkan bahwa budget yang disiapkan untuk membeli smartphone berkisar antara 2 sampai dengan 6 juta. Nah, Oppo ini dianggap sebagai pilihan ideal karena mampu menawarkan produk dengan kualitas yang sesuai dengan harga tersebut. Konsumen juga merasa puas dengan smartphone Oppo, terutama karena daya tahannya yang lama dan fitur-fitur yang cukup memadai untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu kemudian dalam teori perilaku konsumen oleh Kotler itu sendiri, harga termasuk dalam faktor pribadi dan juga ekonomi yang sering menjadi pertimbangan utama konsumen dalam pembelian. Selain itu, prinsip value for money dan juga teori perilaku konsumen, yakni utilitas, menjelaskan bahwa konsumen cenderung memilih produk yang memberikan nilai maksimal sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, oleh karena itu, Oppo berhasil memenuhi ekspektasi ini dengan menghadirkan smartphone yang tidak hanya terjangkau tapi juga berkualitas. Hal ini menjadikan Oppo itu sebagai pilihan yang logis bagi konsumen yang mencari keseimbangan antara harga dan juga manfaat. Kemudian ada reputasi brand. Nah, dalam wawancara, konsumen menyatakan bahwa reputasi brand merupakan uh, bukanlah hal utama yang mempengaruhi keputusannya dalam membeli smartphone Oppo. Nah, namun konsumen ini lebih memprioritaskan dari sisi fitur. Apakah produk tersebut memiliki fitur yang dapat mendukung aktivitasnya sehari-hari? Nah, namun setelah menggunakan Oppo, konsumen ini merasa puas dengan kualitas produk yang menyebutkan akan merekomendasikannya kepada orang lain karena kualitasnya yang baik dengan harga yang lumayan terjangkau. Nah, kemudian berdasarkan teori perilaku konsumen oleh Kotler ini sendiri, reputasi brand ini bisa menjadi faktor penentu konsumen dalam pembelian. Dan hal tersebut itu termasuk ke dalam faktor psikologis karena berkaitan dengan persepsi dan keyakinan konsumen terhadap merek smartphone Oppo. Namun dalam wawancara ini, konsumen uh, lebih mengedepankan manfaat dari produk dibandingkan nama besar dari brand Oppo itu sendiri. Nah, pengalaman positif dengan Oppo memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk ini, yang pada akhirnya mendorong loyalitas dan rekomendasi konsumen kepada orang lain. Kemudian selanjutnya adalah promosi. Promosi ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan analisis wawancara, konsumen cenderung tidak selalu memperhatikan promosi, namun ketika ia sudah berniat membeli smartphone baru, konsumen ini akan melakukan pencarian terkait produk dan juga promo yang sedang berlangsung. Pada saat tersebut, diskon ataupun penawaran menarik dari brand termasuk Oppo ini menjadi daya tarik tambahan. Dalam wawancara, konsumen juga menyebutkan bahwa informasi promosi Oppo ini biasanya didapatkan melalui situs website resminya. Nah, secara teori bauran pemasaran, promosi ini merupakan elemen penting dalam pemasaran yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap nilai suatu produk, di mana penawaran seperti diskon atau bonus tambahan dapat menjadi faktor pendorong keputusan pembelian konsumen. Nah, dalam hal ini, promo dan penawaran dari perusahaan tempat ayah konsumen bekerja juga turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk memilih Oppo. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa promosi dan penawaran berfungsi sebagai strategi yang efektif dalam menarik perhatian konsumen, terutama saat berada di tahap akhir pengambilan keputusan pembelian. Next, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, saya akan menjelaskan bagaimana penghasilan mempengaruhi pilihan konsumen dalam membeli Oppo A92 berdasarkan teori consumer behavior dan hasil wawancara. Jadi dalam teori consumer behavior, penghasilan menjadi faktor penting yang menentukan kemampuan untuk membeli dan prioritas kebutuhan. Konsumen dengan penghasilan atau range 2-6 juta per bulan yang masuk ke dalam kelas sosial menengah ke bawah cenderung fokus pada produk yang memberikan value for money. Dengan anggaran yang terbatas, mereka tentunya lebih memilih produk yang efisien secara biaya dan memiliki manfaat atau fungsional dibandingkan mengejar simbol status atau tren teknologi. Berdasarkan wawancara, Oppo A92 ini dipilih karena harganya yang terjangkau, yaitu dengan range harga 3-4 jutaan dengan fitur-fitur unggulan seperti kamera quad 48 megapiksel dan kapasitas baterai yang cukup besar yaitu mencapai 5000 mAh dan juga desain smartphone yang modern. Produk ini dianggap mampu memenuhi kebutuhan praktis mereka seperti untuk komunikasi, hiburan, dan media sosial. Proses pembelian konsumen ini juga sesuai dengan teori consumer decision making process yang dimulai dari mengenali kebutuhan, mencari informasi, lalu membandingkan alternatif hingga akhirnya memutuskan bahwa Oppo A92 adalah pilihan terbaik mereka karena dilihat dari kombinasi harga, fitur, dan durabilitasnya. Selain kebutuhan fungsional, faktor sosial juga mempengaruhi keputusan mereka. Desain dari Oppo A92 ini memberikan nilai lebih karena konsumen merasa produk ini mencerminkan gaya hidup yang modern tanpa harus membebani anggaran. Dalam teori Maslow yang Hierarchy of Needs, keputusan itu mencerminkan pemenuhan kebutuhan dasar, keamanan finansial, dan kebutuhan sosial mereka. Dengan gabungan dari manfaat fungsional dan relevansi sosial, Oppo A92 yang dipilih ini menjadi pilihan ideal yang benar-benar memenuhi kebutuhan konsumen di segmen menengah ke bawah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh kelas sosial terhadap preferensi pembelian smartphone Oppo. Jadi berdasarkan wawancara yang sudah kami lakukan, terlihat bahwa keputusan pembelian smartphone Oppo ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang terkait dengan kelas sosial dan elemen-elemen lain yang relevan. Yang pertama itu mengenai pengaruh kelas sosial. Jadi responden menunjukkan bahwa penghasilan dari dan lingkungan sosial memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini tercermin dalam beberapa aspek seperti dukungan keluarga, di mana keputusan awal untuk membeli Oppo didorong oleh hadiah dari ayahnya yang mendapatkan promo dari perusahaan tempatnya bekerja. Nah, ini menunjukkan peran keluarga sebagai bagian dari lingkungan sosial yang mempengaruhi pembelian. Lalu ada juga rekomendasi lingkungan sosial. Jadi responden mengaku bahwa dorongan eksternal seperti rekomendasi dari teman atau paparan media sosial memiliki pengaruh yang lumayan besar terhadap keputusan pembelian mereka. Selanjutnya, ada media sosial sebagai faktor eksternal. Jadi media sosial khususnya TikTok dan Instagram menjadi salah satu media utama yang mempengaruhi persepsi dan keputusan pembelian smartphone Oppo dari responden. Konten yang berisi ulasan produk, promo atau tren fitur HP dari platform ini membantu responden menentukan pilihan. Selanjutnya, persepsi terhadap harga dan kualitas. Jadi sebagai bagian dari kelas sosial dengan anggaran pembelian di kisaran 2-6 juta, responden merasa bahwa Oppo menawarkan nilai yang sebanding dengan harganya. Nah, ini dipengaruhi oleh keawetan dan kualitas, harga yang terjangkau, juga sesuai untuk kelas sosial menengah yang mengutamakan efisiensi pengeluaran namun tetap menginginkan kualitas. Selanjutnya ada sikap terhadap brand dan promosi. Yang pertama itu ada reputasi brand. Nah, meski responden tidak terlalu fokus pada brand sebagai faktor utamanya, mereka tetap mempertimbangkan apakah produk dapat memenuhi kebutuhan mereka secara fungsional. Lalu, meskipun responden juga tidak terlalu terpengaruh oleh iklan, mereka tetap memanfaatkan informasi promosi, terutama dari situs resmi Oppo untuk mendapatkan penawaran terbaik. Nah, yang terakhir ada fitur dan kesesuaian dengan tren. Jadi, responden menyebutkan bahwa Oppo A92 tidak memiliki fitur yang terlalu menonjol dibandingkan produk lain. Namun,
tetap memenuhi kebutuhan dasar pengguna. Jadi hal ini mencerminkan pola konsumsi yang lebih pragmatis dan tidak didorong oleh pencarian fitur yang eksklusif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah rekomendasi strategi pemasaran untuk Oppo. Nah, Oppo sendiri untuk membangun strategi marketing yang mengikuti arus pasar, yaitu yang terus berkembang. Nah, pada teori consumer behavior, penghasilan merupakan hal yang mempengaruhi pola konsumsi dan gaya hidup konsumen. Sehingga strategi pertama yang bisa direkomendasikan adalah identifikasi segmen berbasis gaya hidup digital. Nah, ini tuh fokus pada konsumen yang aktif di media sosial dan memanfaatkan smartphone untuk hiburan serta pekerjaan. Selanjutnya adalah riset fitur sesuai kebutuhan segmen. Contohnya, Oppo bisa menonjolkan manfaat seperti kamera yang berkualitas tinggi untuk konten kreatif dan baterai yang besar untuk mendukung aktivitas harian. Selanjutnya, rekomendasi selanjutnya itu bisa kita lihat dari teori influencer marketing yang menjelaskan bahwa konsumen lebih percaya pada rekomendasi figur yang relevan dibanding iklan konvensional. Nah, strateginya itu bisa dengan kolaborasi dengan micro-influencer. Oppo bisa memilih influencer lokal dengan audiens yang sesuai dengan segmen target mereka untuk menciptakan kesan yang otentik. Selanjutnya adalah kampanye Oppo Challenge di media sosial. Nah, mereka juga bisa menggunakan influencer untuk memulai tren viral seperti tantangan foto menggunakan fitur kamera dari Oppo. Lalu ada juga review produk. Oppo bisa menggunakan influencer untuk memberikan ulasan jujur terhadap keunggulan Oppo HP mereka, seperti kamera yang bagus atau daya tahan baterai yang cukup besar. Selanjutnya, berdasarkan Maslow Hierarchy of Needs, konsumen tidak hanya mencari produk yang memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga relevan secara sosial. Nah, strategi itu bisa dengan kampanye komunitas digital, yaitu dengan membuat grup online atau forum untuk pengguna Oppo untuk berbagi pengalaman dan ide kreatif. Nah, lalu yang terakhir adalah kolaborasi dengan acara lokal. Oppo bisa mensponsori acara komunitas untuk meningkatkan exposure merek dan menunjukkan keterlibatan Oppo dalam gaya hidup konsumen. Nah, dengan mengintegrasikan teori-teori yang sudah disebutkan tadi, strategi pemasaran ini mampu meningkatkan relevansi sosial Oppo, memperluas jangkauan konsumen, serta meningkatkan efektivitas penjualan di pasarnya. Oke, boleh di next. Nah, berikut merupakan dokumentasi kami pada saat wawancara bersama Raihan Kamil Amin, yang merupakan mahasiswa sekaligus narasumber dari materi ini. Boleh di next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5 tentang perilaku konsumen dalam pemilihan smartphone Oppo. Semoga materi yang kami paparkan dapat dipahami dengan baik dan berguna bagi pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.